wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, jeli pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini disebutkan oleh Imam Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Al-Bardizbah Al-Bukhari, yang biasa kita sebut pendek saja Imam Al-Bukhari. Disebutkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang biasanya disebut singkat saja Sahih Al-Bukhari. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab muridnya yang bernama Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, yang biasa disingkat dengan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jika hadis itu ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim, maka disebut dengan istilah muttafaqun alaih. Secara bahasa disepakati kesahihannya. Artinya sepakat Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa hadis ini sahih. Inilah tingkat kualitas hadis yang tertinggi setelah Al-Quran, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab Al-Qurashi radhiyallahu anhuma, anak dari khalifah yang kedua yaitu Umar ibn Al-Khattab. Ayahnya sahabat Nabi, anaknya juga sahabat Nabi. Bahkan kakaknya adalah istri Nabi bernama Hafsah radhiyallahu anha. Qala, dia berkata, apa kata Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma? Asaba Umar ardan bi Khaybar. Umar ibn Al-Khattab, ayah saya, mendapat tanah di kawasan Khaybar. Khaybar ini satu daerah di Al-Madinah Al-Munawwarah. Nanti Bapak Ibu kalau pergi umrah minta tunjukkan sama mursyid guide penunjuk jalan mana itu kawasan Khaybar. Khaybar ini dulu pemukiman Yahudi. Kita tahu bahwa Madinah tak sama dengan Makkah. Di Madinah ada komunitas Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Kenapa bisa Yahudi sampai di Madinah? Karena Yahudi ini tersebar, terpecah, tercerai-berai dari Palestina. Makanya di Maghrib, di Maroko ada Yahudi, di Eropa ada Yahudi, di Rusia ada Yahudi, tersebar di seluruh tempat. Dan sebagian mereka ini ada yang menempati kawasan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Di mana tempat-tempat yang pernah mereka diami, disitulah tanah-tanah yang paling subur. Salah satu kawasannya adalah kawasan Khaybar. Asaba Umar ardan bi Khaybar. Umar ibn Al-Khattab mendapat jatah pembagian tanah Khaybar. Fa'atam Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Lalu Umar ibn Al-Khattab ini datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin meminta pendapat, ingin meminta sumbang saran, kira-kira sebaiknya apa yang dilakukan terhadap tanah ini. Faqala, maka Umar pun berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar wa lam usib malan qat. Saya dapat jatah tanah di Khaybar dan saya tak ada harta lain. Malan qat, saya tak ada harta lain. Wa huwa anfasu indi minhu. Hartaku yang paling anfasu, yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling mewah, yang paling hebat, inilah dia. Fama ta'muruni bih. Apalah agaknya yang paling baik kulakukan terhadap hartaku ini ya Rasulullah?
Begitulah cintanya Umar bin Khattab, sampai-sampai hartanya yang termahal, terhebat, termewah itu pun tak mau dia lakukan sendiri sebelum mendengarkan pendapat Nabi Muhammad SAW. Pernahkah kita bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kira-kira hartaku ini apa yang mesti aku lakukan? Kira-kira nanti apa yang paling baik untukku? Kita mana bisa Pak Ustaz? Nabi kan sudah menikah. Bukan bertanya ke Nabi, kira-kira bagaimana menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Maka betullah ucapan, bukan sekedar basa-basi ketika Nabi mengatakan, kalian belum beriman hatta akuna ahabba ilaika min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kamu belum dikatakan beriman sebelum kamu lebih mencintai aku daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada keluarganya. Kalian mesti lebih cinta kepada aku. Lalu kata Umar bin Khattab menjawab ketika itu, kalau dibandingkan engkau dengan anakku, aku lebih cinta engkau ya Rasulullah. Kalau dibandingkan engkau dengan harta, aku lebih cinta harta, lebih cinta engkau ya Rasulullah. Kalau dibandingkan engkau dengan orang tua, aku lebih cinta engkau. Illa min nafsi. Tapi kalau dibandingkan engkau dengan diriku, aku lebih cinta diriku ya Rasulullah. La ya Umar, kau belum sampai pada tingkat iman. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai kau lebih cinta aku daripada dirimu sendiri. Lalu kata Umar, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri ya Rasul. Al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang barulah imanmu sempurna wahai Umar ibn Khattab. Tapi ucapan Umar itu terbukti pada subuh ini hadis yang kita kaji. Dia betul-betul datang menghadap Nabi SAW. Fama ta'muruni bihi, apalah saran engkau wahai Rasulullah tentang tanah yang paling aku cintai, yang paling aku sayang. Maka kalau kita mau bertanya kepada Ustaz, mana tanah yang paling kita sayangi? Wahai Al-Mukarram, ini ada tanah yang paling aku cintai, kira-kira apa sebaiknya aku lakukan? Banyak juga orang sekarang bawa, ya Al-Mukarram, ini ada tanah tempat jin membuang anak. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Karena sudah buat papan pengumuman tak lakukan. Jadilah daripada tak ada sama sekali. Fama ta'muruni bihi, apa yang mesti kulakukan ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, bersabda, apa kata Nabi? Habasta aslaha wa tasaddaq biha. Habasta aslaha, kau tahan pokoknya, kau tahan asalnya, wa tasaddaqta biha, lalu kemudian engkau sedekahkan hasilnya. Ini yang aneh, tak sama dengan yang lain. Kalau kata Nabi kau sedekahkan semuanya, itu namanya infak, sedekah. Tapi ini aneh, unik. Habasta aslaha, kau tahan pokoknya, wa tasaddaqta biha, hasilnya kau sedekahkan. Inilah yang disebut dengan al-habsu. Padanan kata dari al-habsu, al-waqf. Habsu artinya tertahan, ditahan. Saya punya ruko nih Pak Ustaz. Berapa harga ruko Bapak? 700 juta. Apa yang sebaiknya menurut Pak Ustaz? Ruko saya tadi saya apakan? Habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Tahan rukonya, sedekahkan hasilnya. Apa ini namanya? Inilah yang disebut dengan wakaf. Ditahan rukonya, hasilnya disedekahkan. Berapa sewanya setahun? Sewanya setahun 50 juta. 50 juta itulah yang dipakai untuk kemaslahatan umat. Tapi pokoknya rukonya tetap, yang disebut dengan al-waqaf. Wakaf menurut bahasa artinya terhenti, tertahan. Yang selama ini hasilnya masuk ke kantong, maka sejak dia diwakafkan berhenti. Wakaf artinya berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Wakaf, berhenti. Kalau bersambung, wasal. Begitulah dengan harta yang selama ini nyambung duitnya ke kantong, maka setelah diwakafkan, al-habsu,
berhenti. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, habasta aslaha, hai Umar, kau tahan pokoknya, kepemilikan yang kau tahan, wa tasaddaqta biha, hasilnya kau sedekahkan. Buah dari kebun kurma yang ada di Khaybar itu jangan lagi kau ambil, kau sedekahkan langsung, tidak pakai tunda-tunda. Fatasaddaqa biha Umar, maka Umar ibnul Khattab pun bersedekah dengan hasil tanahnya yang ada di Khaybar itu. Annahu la yuba'u asluhu, maka dia berjanji ini tanah yang di Khaybar ini la yuba'u asluhu, tidak akan dijual, wa la yubta'u, tidak akan diperjualbelikan. La yuba'u, tak dijual, la yubta'u, tak dibelikan untuk apapun, tak dijadikan sebagai kompensasi apapun, wa la yurasu, tidak akan diwariskan ke anak cucu, wa la yuhabu, tidak akan dihibahkan. Inilah tanah yang sudah diwakafkan, tak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Itu tanah wakaf ayah dia dulu itu Pak Ustaz, sekarang dijual oleh anaknya. Kenapa anaknya menjual? Dulu harga tanah itu tahun 70-an 15.000, sekarang sudah 15 juta per meter. Tak ingat anaknya? Ingat Pak Ustaz, tapi karena duit itu rupanya. Ini yang terjadi sekarang. Oleh sebab itu pemerintah tak ingin ini berkonflik sampai ke pengadilan, hancur hubungan silaturahim, rusak nama baik orang tua, maka segeralah didaftarkan ke kantor pencatat akta wakaf. Mana kantornya Pak Ustaz? Kantor KUA. Kantor KUA itu tidak hanya berfungsi sebagai mencatat nikah, tapi juga mencatat akta wakaf. Bapak yang dulu mewakafkan tanah, sekarang belum ada aktanya, anak husnuzon kepada anak cucu jangan, suuzon juga jangan, tapi berhati-hati, karena kejahatan bukan hanya datang dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Khawatir nanti mereka ini, dunia ini tahu sendirilah, khawatir nanti dengan gejolak, mungkin anak itu baik, dapat pula lingkungan yang tak baik. Gimana itu tanah dulu yang dia baik? Oh, sekarang sudah 15 juta per meter, jual aja. Apa ini pertahankan? Tapi itu wakaf ayah sudah mati dimakan cacing tanah. Sikut bayar dia. Dia pula tak mendapat pendidikan agama. Maka akhirnya kalau sudah dituliskan hitam di atas putih, maka sudah diatur dalam undang-undang wakaf Indonesia, ini tidak bisa diganggu-gugat, maka segeralah diuruskan. Kebetulan saya diminta pula sebagai saksi, ada orang berwakaf, ada orang yang mau menerima wakaf, ada ijab dan qabul. Disaksikan oleh 2 orang laki-laki yang adil. Menurut mereka saya laki-laki, dan maksudnya adil, laki-laki yang adil. Ustaz besok datang ke kantor camat, ialah untuk mempersaksikan akta ikrar wakaf ini. Saya pun datang. Sampai di situ, rupanya di fotonya pula saya. Kantor camat tadi di update-nya ke Facebook, ramailah komentar. Ustaz mau ngurus surat nikah lah dia. Tapi alhamdulillah di situ pula lah saya bisa menjelaskan bagi ini pengurus akta ikrar wakaf, bagi bapak ibu yang berwakaf, maka itu tanah tak boleh dibeli, tak boleh dijual, tak boleh diwariskan, tak boleh dihibahkan. La yubahu asluhu wa la yubta'u wa la yurasu wa la yuhabu. Itu yang dilakukan oleh Umar ibnul Khattab. Fatasaddaqa Umar pun mensedekahkan isinya, buahnya, hasilnya, fil fuqara, untuk fakir miskin, wa fil qurba, untuk kerabat-kerabat dekat, wa fil riqab, untuk budak-budak hamba sahaya, wa fi sabilillah, wa ibnis sabil. Lalu kemudian waqaif, tamu-tamu yang datang ke Madinah tak ada makan, tak ada minum, dari mana? Itu diambil dari hasil kurma tadi. Untuk anak dibagi-bagikan, hamba sahaya yang susah dapat, kerabat-kerabat yang perlu dapat, tapi pokoknya tidak disedekahkan semua, tak dijual. Inilah yang disebut dengan wakaf.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka umat Islam yang hari ini hidup di dalam aturan pemerintahan dengan undang-undang, maka tak bisa dibiarkan begitu saja. Apa bedanya Pak Ustaz dengan infak dengan sedekah? Kalau infak dia tidak sedetil ini. Infak itu harta, asal berikan, ini ada semen 1 sak, itu infak. Ini ada duit, ini infak. Makanya kalau sudah disebut kata infak, itu konotasinya harta. Wa anfiqu, infakkanlah min thayyibat, yang baik-baik, ma kasabtum, hasil usaha. Kau bertanam, bercocok tanam, ini infak. Wa anfiqu, berinfaklah hasil usaha yang baik-baik. Apa itu? Harta. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Kalau sudah disebut kata infak, itu pasti harta. Apa bedanya dengan sedekah? Kalau sedekah itu umum, infak itu khusus. Kalau harta, infak. Bersedekah keramik, infak. Bersedekah atap, infak. Kalau sedekah itu umum, luas. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudara, sedekah. Tak ada yang bisa diberikan. Berjumpa orang dengan wajah cerah tadi, ini udahlah duit tak keluar, muka dia tutup macam jeruk purut di pijak gajah. Apa lagi yang bisa? La tahqiranna minal ma'ruf syai'a, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan engkau menyepelekan perbuatan baik syai'a, walaupun kecil. Apa itu? Antulqi akhaka biwajhin talqin. Kalau kau jumpa dengan saudaramu, jumpalah dengan wajah yang cerah, cerah-cerah. Kalau berkerut, tarik-tarik. Apa kamu? Sehat? Tabassumika biwajhi akhika sedekah. Mungkin kita belum bersedekah materi. Bagi yang sudah bersedekah, alhamdulillah. Bagi yang belum, likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi di badanmu itu sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tulang-tulang sendi, setiap tulang-tulang sendi bersedekah. Subhanallah, subhanallah. Mengangkatkan barang kawan, sedekah. Saudara-saudara kita yang di bawah menjaga parkir, diangkatkannya jadi nampak Ustaz mau masuk, diangkat masuk Ustaz. Sedekah, setiap tulang sendi sedekah. Ini sedekah namanya. Kalau sedekah umum, kalau infak khusus, kalau wakaf lebih khusus. Jadi kalau dibuatkan piramidnya ke atas, sedekah umum, infak khusus, wakaf lebih khusus. Kalau wakaf dia ada waqif, orang yang berwakaf, mauquf alaih, orang yang menerima wakaf, mauquf bih, barang yang diwakafkan, hijab dan qabul. Datanglah si waqif, orang yang berwakaf, kepada mauquf alaih, yang biasa disebut dengan nazir, penerima wakaf. Saya wakafkan tanah saya ini untuk maslahat umat Islam tunai, aku terima sah. Lalu kemudian dicatatkan di ikrar wakaf, maka resmilah dia sebagai wakaf yang tidak akan bisa diganggu gugat oleh anak menantu, cucu, cicit, sahabat, kerabat, kawan, siapapun. Maka ini amat sangat baik. Inilah yang akan sampai kepada kita setelah kematian datang. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Dulu rajin setiap subuh datang ke Masjid Agung An-Nur, subuh Ahad datang lagi pengajian Dr. Mustafa Umar, subuh Jumat datang pengajian Dr. Saidul Amin. Begitu datang Israel, putus. Kalau dia datang, orang mengatakan itu hantu gentayangan. Putus. Selama ini rajin baca Quran, one day one juz, satu hari satu juz. Setelah meninggal dunia, putus. Kalau ada orang meninggal dunia tetap nyetor satu juz, lagi satu grup itu semua putus, tak ada lagi bisa. Lalu apa yang tetap mengalir? Shadaqatul jariyatun. Kenapa disebut dia jariyah? Karena pokoknya tadi tak hilang, rukunya tak hilang, tanahnya tak hilang. Memang di atasnya dibangun MDA, mega, mewah, hebat, tanah pokoknya tak hilang. Ini siapa dulu yang berwakaf tanah ini? Kita tak tahu namanya, dan tak perlu kita untuk almarhumah sebulan dan sampailah hendaknya, tak perlu. Pokoknya begitu sampai. Dengan syarat tentu orang berwakaf masjid, tentu dia pulang sholat ke masjid. Dan banyak juga orang ini sudah wakaf masjid, tak ke masjid-masjid lagi. Pak Haji kenapa tak masjid? Cukuplah, ada 3 masjid saya bangun.
Tak bisa begitu, karena ini adalah bagian dari amal yang tetap mengalir dengan kita tetap juga beramal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kotak yang ada di depan kita, keranjang itu tak bisa ditulis kotak wakaf, karena di situ tak ada ijab, tak ada qabul, tak ada waqif, tak ada mauquf alaih, tak ada mauquf bih, tak ada 4 unsur itu. Tak pernah kita masukkan mungkin lalu menjawab kotak itu aku terima. Maka disebut dengan kotak infak. Yang paling betul itu kalau di mana yang paling betul Pak Ustaz? Kotak infak atau kotak sedekah? Kotak infak. Karena kalau sedekah maknanya umum, senyum masuk, tak ada orang senyum ke kotak. Sebab itu yang betul kotak infak. Kalau disebutnya sedekah masih ada betulnya, karena sedekah itu maknanya umum, duit masuk. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diinfakkan, yang diwakafkan itu apa? La budda an yakuna malan mutaqawwiman sabitan. Syarat yang pertama malan, harta. Yang kedua mutaqawwiman, dan nilainya. Yang ketiga sabitan, tetap tak berubah. Makanya sedekah makanan bisa, tapi wakaf makanan tak bisa. Karena makanan begitu dikunyah habis. Makanya yang selalu diwakafkan itu tanah. Apa nih? Tanah wakaf. Karena dia sabitan, kekal, kokoh, tak berubah. Ini saya mau berwakaf nih kepada Ustaz. Wakaf apa? Wakaf nasi bungkus. Itu tak bisa. Allahumma barik lana, 5 menit setelah itu habis dia. Maka yang habis ini namanya sedekah, infak. Alhamdulillah anak-anak kita sudah dididik berinfak. Pagi dia berinfak, bakat entrepreneur, sekaligus bakat bersedekah. Buat nasi cukup untuk secukupnya. Orang-orang tua pula membangkitkan semangat, ada motivasi dari guru, dari ustaz. Alhamdulillah, inilah cikal bakal. Nanti setelah mereka mapan secara finansial ekonomi akan berkembang, mereka akan menjadi para wakif, orang-orang yang berwakaf. Diawali dari yang kecil dulu. Semua berawal dari batu-batu kerikil yang kecil. Bukit yang besar itu adalah tumpukan batu-batu yang kecil. Kesalahan yang besar juga berawal dari kesalahan yang kecil. Maka wakaf yang besar itu berawal dari sedekah yang kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang yang memberikan hartanya ini, tentu hari berganti musim berubah, keadaan pun berubah. Ambil contoh Masjid Ar-Rahman. Dulu seingat saya, kalau saya pejamkan mata, masih terbayang lagi ada masjid kecil dekat jalan. Mungkin sekarang sudah jadi parkir. Masjid kecil dekat jalan, yang sekarang itu sudah maju ke depan. Bolehkah merubah wakaf ini? Maka dijawab oleh Al-Mukarram Al-Allamah Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah. Kata dia merubahnya boleh. Mana dalilnya? Umar Ibn Al-Khattab merubah Masjid Nabawi, Utsman bin Affan merubah Masjid Nabawi. Ini dalil boleh merubah dari yang baik menjadi lebih baik. Masjid Ar-Rahman yang lama itu baik, dirubah, dialihkan kepada yang lebih baik. Boleh. Masjid kita ini dulu, kalau kita pejamkan mata membayangkan beberapa puluh tahun yang lalu, nampak dulu ada jalan, ada lapangan bola. Sekarang sudah jadi masjid yang besar. Merubah boleh. Makanya ketika terjadi perubahan Masjid Nabawi, lalu kemudian sahabat Nabi bergejolak sebagiannya, gimana dengan infak wakaf kami yang lama-lama itu? Rusaklah dia. Maka hadis tentang membangun masjid balasannya surga itu diriwayatkan oleh Utsman ibnu Affan. Karena ketika itu Utsman mengatakan, aku pernah mendengar Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan mislahu fil jannah. Siapa yang pernah berwakaf masjid, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Kalau sudah terbangun tak akan roboh. Walaupun ini kami ganti dengan bangunan yang baru, maka dia tidak akan dirubah. Semua sudah disediakan Allah. Bagaimana bentuk bangunannya nanti di akhirat? Mana ahyunun ra'at, tak pernah ditengok mata. Wala
udhun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia, tapi sudah dibangunkan Allah. Begitu kata Utsman, redalah para sahabat. Ternyata Utsman bukan pandai memandai, tapi Utsman berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang bangunan-bangunan masjid. Jadi tak perlu ada yang dipertahankan. Ini kalau kami robohkan nanti nenek bapak datuk kami marah Pak Ustaz. Dari mana tahu marah? Kemarin nampak dia sudah datang pas saya sholat subuh tegak di depan pintu. Itu Nyi Roro Kidul itu. Tak ada orang beriman. Syid, tak ada orang beriman itu datang marah-marah, tak ada. Orang baik itu letaknya 3 saja. Yang baik-baik tempatnya illiyin, yang jahat-jahat tempatnya sijjin. Pada saat-saat tertentu Allah bisa mengirimkan rohnya masuk ke jasad untuk mendapatkan nikmat atau untuk merasakan azab. Bahwa hubungan kita putus dengan almarhum almarhumah tak pernah putus, tapi bahwa dia datang ke tayangan itu bukan ajaran Islam. Nanti kalau mati Abdul Somad tiba-tiba datang ke kampung bapak ibu, ada anak kerasukan, tiba-tiba dia ngomong, siapa ini? Ini Al-Mukarram Haji